Kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki sejarah yang kaya dan beberapa aspek yang dianggap mistik. Ada beberapa hal seperti asal-usul kerajaan Siak. Raja kecil, pendiri kerajaan Siak, memiliki kisah yang menarik. Setelah gagal merebut tahta Johor, ia mendirikan kerajaan di daerah Buantan di tepi sungai Siak. Kisah perjuangannya dan peran dalam membangun kerajaan ini memiliki nuansa mistis. Istana Siak Sri Indrapura memiliki arsitektur campuran Melayu, Arab, dan Eropa. Bangunan ini memiliki sejarah dan mungkin juga cerita-cerita mistis tentang kejayaan dan kejatuhan kerajaan. Beberapa orang percaya bahwa istana memiliki energi khusus dan mungkin mengandung jejak-jejak roh para penguasa masa lalu. Kompleks makam di Siak menyimpan sisa-sisa para raja dan penguasa. Beberapa orang yang meyakini bahwa makam-makam ini memiliki aura mistis dan terhubung dengan dunia gaib. Hikayat Siak adalah salah satu sumber sejarah yang mencatat peristiwa-peristiwa di kerajaan Siak. Dalamnya mungkin terdapat cerita-cerita mistis yang menarik. Babul Qawaid yang diterbitkan pada masa kejayaan kerajaan mungkin juga berisi cerita-cerita yang menarik. Pada tahun 1723 hingga 1945, Kesultanan Siak Indrapura berdiri di wilayah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Pendirinya raja kecil atau raja kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Johor. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-19, terutama di bawah pemerintahan Sultan As-Sayyidis Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin yang berkuasa pada tahun 1889 hingga 1908. Pada masa ini Sultan Hasim membangun Istana Aserayah Hasimiyah atau Istana Siak dan mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi. Namun menjelang abad ke-20, kerajaan Siak mengalami kemunduran akibat gangguan dari pemerintahan kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Sultan terakhir Siak, Sultan Syarif Qasim II, menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia. Salah satu momen penting adalah ketika Sultan Syarif Qasim II menyumbangkan kekayaannya sebesar 13 juta gulden kepada pemerintah NKRI sebagai modal awal berjalannya pemerintahan masa itu. Jadi, jangan lupakan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura yang menjadi bagian penting dalam perjalanan Republik Indonesia. Dekat-dekat masuk untuk melihat Istana Siak Sri Indrapura. Dan memasuki lingkungan Istana Asyariah Hasyimiyah Siak Sri Indrapura. Mas ada tiket bahasa nih?
Lingkungannya cukup luas dan asri. Di atas tiang-tiang terlihat ada burung, patung burung. Kelihatannya burung Garuda. Assalamualaikum Pak. Ya, kita mengisi buku tamu dulu. Satu nama aja nih. Dari mana Bapak? Jakarta. Ini merupakan Sultan Siak terakhir Pak. Nama beliau Sari Kasim II, merupakan Sultan ke-12 dari Kerajaan Siak. Jadi asal muasal Kerajaan Siak ini dulu berasal dari Kesultanan Johor Pak. Beliau pertama kali mendirikan pusat kerajaan itu pada tahun 1723. Sultan bernama Raja Kecil. Dulu pusatnya berada di Buantan. Jadi istana ini merupakan istana yang keempat. Dibangun oleh ayahanda dari Sultan Sari Kasim yang bernama Sari Hashim 1889. Perancangnya asalnya dari Jerman. Perpaduan Arab, Eropa dan Melayu. Jadi fisik bangunan ini juga masih asli. 2003 pernah diinjeksi aja untuk memperkokoh satu bangunan. Kemudian ini diorama bagaimana sultannya sedang memimpin rapat Pak, bersama dengan pembesar-pembesar kerajaan. Jadi musyawarah atau sidang ini dilaksanakan ada sebuah bangunan namanya Balai Kerapatan. Tidak jauh dari istana ini, lebih kurang 400 meter dari istana. Di sanalah sultan dinobatkan untuk menjadi raja. Ini cara menunjuk cara pakaiannya antara Sultan Siak dengan pembesar-pembesar kerajaan. 4 orang ini kalau dulu dinamakan Datuk 4 suku Pak. Ada Datuk 50, Datuk Datar, Datuk Prinsip dan Kampar. Dalam kerajaan ya. Kemudian kalau lampu juga masih asli Pak. Ya, masih menggunakan lampu minyak. Ini merupakan hadiah Pak, atau cenderamata dari sahabat Sultan yaitu bernama Wilhelmina. Jadi Sultan Hashim atau Sultan ke-11 ini pengalamannya lama di Eropa. Beliau berteman dengan Wilhelmina. Kemudian ini ada beberapa koleksi Pak ya. Ini merupakan hadiah atau cenderamata dari sahabat-sahabatnya Sultan dulu. Ada dari Kerajaan Jawa, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ada juga kerajaan lainnya Pak. Jadi Sultan Siak ini punya masjid Pak ya. Masjidnya juga tidak jauh dari istana, letaknya pinggir sungai. Seperti ini bentuk Pak ya. Ini merupakan miniaturnya yang aslinya di pinggir sungai. Kemudian ini Sari Kasim bersama permaisurinya Pak. Permaisuri pertama nama beliau Tengku Saripah Latifah, gelarnya Tengku Agung. Gramofonnya Pak. Ini mana pembuatan musik? Iya. Kemudian ini merupakan alat dapurnya Pak ya, pada zaman kerajaan, yang mana koleksinya ini juga masih asli Pak. Dipesan khusus dari Eropa. Kemudian ada yang merupakan seperangkat beda kursi kristal yang digunakan khusus untuk kaum wanitanya Pak. Ini kristal juga masih asli, satu set dengan lampunya juga. Ini kalau asal negaranya dari Cekoslovakia, dari Ceko, masih asli. Kemudian ini ada sebuah lemari berangkas Pak ya, yang sampai saat sekarang ini belum berhasil dibuka Pak. Jadi belum tahu apa isi di dalamnya. Namun pernah diupayakan untuk buka
didatangkan alih kunci, namun pada dasarnya pembukaan tersebut gagal sama sekali, Pak. Tidak berhasil. Kita mau lantai kedua, Pak. Lantai dua ada beberapa kamar ya. Ini berupa dokumennya, Pak. Surat pengangkatan. Jadi lantai 2 Pak di atas, ini tangganya juga masih asli Pak. Masih, kalau asal negara, pembuatan negaranya berasal dari Nederland, Belanda. Masih ada logonya Pak. Nah, itu logonya. Jadi bentuk istana yang ketiga ya, semasa pemerintahan Sultan ke-9 dan 10 seperti inilah istananya, yang mana istana ini dulu terbuat dari kayu Pak. Posisi istana ini berada di pinggir sungai yang ada tulisannya Siak Serindrapura di sana. Kemudian ini lilin Pak, ya. Lilin ini pengganti bahan bakar minyak Pak, untuk pencahayaan juga. Jadi dengan keterbatasan minyak, lilin juga untuk dijadikan sebagai pencahayaan. Kamarnya Pak ya, kamar kesultanan dulu semasa Sultan 11, inilah ruang gambar itu. Tapi tempat tidur nggak ada lagi Pak. Ini persinggahan bandara Pak ya, bandara atau simpang 3 dulu. Tahun ini Pak nanti tanggal 20 Juli. Oh, oke. Oke, Pak. Sekitar 2 minggu bisa dapat. Ini adalah dapurnya Pak, namanya talam atau dulang Pak, untuk mengangkat hidangan. Dan ini berupa transportasi daratnya berupa kereta kuda Pak ya. Sultan dengan keluarga. Kemudian ada beliau ini merupakan cucu kiri dari Sultan Pak. Ya. Sambung, cucu sambung. Baju kebesaran, ini ibunya Wilhelmina, ya Mak. Nah, ini Wilhelmina bersama suami. Pak ambil lagi dioramanya ya, sampai ke atas pemandangannya. Iya.
film, atau nonton bareng Pak ya, ada kaca. Kemudian ini ada berupa koleksi peninggalan dari Sultan Syarikasim Pak, berupa pedang atau klewon. Pakaian permaisurinya kain tenun siapa ya? Ya. Waktu dia masih gadis. Ini Sultan Ismail Pak, Sultan ke-9. Nah ya, ini merupakan Sultan ke-9 dari Kerajaan Siak. Kemudian ini yang 10 orang ini, beliau ini merupakan dayang-dayang. Dayang-dayang ini merupakan pendamping pemaisuri Pak. Jadi apa keperluan pemaisuri, beliau menanganinya. Ini panjang ke ya Kak? Ke tombak-tombak. Mana sini? Jadi selain istana Asyiraya Hasimiyah, yang mana Sultan Syarikasim mempunyai rumah tempat tinggal ya, tidak jauh dari istana, berada di samping istana. Itu rumah tinggal atau rumah kediamannya Sultan Syarikasim, disebut juga Istana Peraduan. Baru itu, Pak. Ini merupakan ruang pertemuan atau ruang musyawarah khusus untuk kaum laki-laki ya Pak ya. Ini meja dia asalnya dari Jepang. Asli. Kemudian di sana ada sebuah alat pemutar musik Pak ya. Namanya komet, cuman ya. Ini fotonya Sultan Syarikasim bersama permaisuri sewaktu pernikahan. Ini merupakan namanya komet, merupakan alat pemutar musik. Cuman ada dua di dunia, satunya berada di Siak dan satunya berada di Jerman. Musik ini merupakan berupa instrumen lagu klasik, ada Mozart, Beethoven, dan Strauss. Musik ini juga masih berfungsi, masih juga bisa dapat didengar. Caranya kerjanya secara manual ya. Ini kita ada berupa video, ya, cara melantunkan alat musik namanya komet. Bangunan ini dikenalnya dulu dengan Balai Kerapatan Tinggi, berdiri pada tahun 1886 Masehi dan dijadikan museum pada Perbab nomor 4 tahun 2004. Bangunan ini dikenal sebagai fungsinya
sebagai tempat persidangan sultan. Nah, di mana tempat persidangan sultan? Bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Yang pertama di lantai 1 itu tempat pemerintah, dan di lantai 2 itu tempat persidangan sultan, musyawarah sultan dan penobatan sultan. Nah, di sini ruangan 1, ruangan pertama tempat yang ada pameran temporer yang setiap tahunnya berganti-ganti, dan ini bertema sebagai permainan tradisional yang terdapat pada gambar tersebut. Ada enggrang, ada layang, gasing, dan meriam buluh. Di sini terdapat ada 3 anak tangga. Yang pertama tangga depan, yang kedua tangga menang, dan ketiga tangga kalah. Dimana kalau tempatnya bersidang merasa bersalah turunnya di tangga kalah, dan merasa benar turunnya di tangga menang. Ini juga ada tempat memotong getah, luka, lesung, dan situ ada tombak, ada mesin penggiling getah, dan ada juga peluru meriam. Jadi pada zaman dulu, pada zaman sultan itu depannya menghadap ke sungai. Jadi pada zaman dulu transportasi menggunakan sungai. Ini tangga utama yang menghadap ke sungai, pintu masuk pada zaman sultan. Ini tangga utama. Nah, ini tempat persidangan sultan.